Hari ini, aku mau ngajak kamu menyelami sebuah kisah menarik yang jarang terdengar, yaitu perjalanan Islam di Jepang. Meskipun negeri ini identik dengan agama Shinto, budaya popnya, dan animenya, ternyata Islam sudah masuk sejak 1800-an loh di era Kekaisaran Meiji. Wah, udah lama banget ya ternyata. So, di video kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana Islam masuk dan tumbuh pesat di negeri Sakura. Bagaimana ajaran Islam menawarkan solusi yang masuk akal bagi banyak warga Jepang, dan bagaimana nilai-nilai luhur samurai ternyata memiliki kemiripan mendalam dengan prinsip-prinsip Islam. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum minasang, welcome to the channel. Gimana nih puasa hari Minggu pertama kalian? Semoga lancar-lancar ya sampai akhir, jangan sampai godin loh. Hai, arigatou gozaimasu yang telah mengklik video ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Yoroshiku onegaishimasu. Bayangin nih sama kalian, di pertengahan abad ke-19, Jepang berada di ambang transformasi besar. Era Meiji tahun 1868 sampai 1912 membuka negeri yang dahulu tertutup itu pada dunia luar, menjadi semangat modernisasi dan adopsi sistem pemerintahan serta teknologi barat. Di tengah semangat perubahan inilah, pintu-pintu dialog antar budaya mulai terbuka, termasuk dengan dunia Islam. Kontak awal dengan Islam sudah terjadi melalui para pedagang dari Timur Tengah dan Asia. Namun pengaruh signifikan baru terasa pada era Meiji. Salah satu momen penting adalah kerjasama dengan Turki, yaitu pusat peradaban Islam dari Kesultanan Utsmaniyah. Pada pertengahan 1870-an, beberapa diplomat dan pedagang Turki datang ke Jepang. Di samping itu, terdapat tokoh penting seperti Mitsutaro Yamaoka, salah satu muslim Jepang pertama yang tercatat melakukan ibadah haji. Peran tokoh seperti beliau memberikan inspirasi bagi masyarakat Jepang untuk mengenal Islam lebih dalam. Ketertarikan masyarakat Jepang terhadap Islam juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan komunitas ini. Banyak warga Jepang yang mengapresiasi nilai-nilai etika dan moral Islam, terutama dalam hal kedamaian, kepedulian sosial, serta keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Keiko Sakurai dalam Nihon no Musurimu Shikai tahun 2003, yaitu buku ini, menyebutkan bahwa konversi ke Islam di Jepang sering terjadi melalui interaksi pribadi, misalnya melalui pernikahan atau hubungan sosial dengan umat muslim. Seiring berjalannya waktu, benih-benih keislaman yang ditanam sejak era Meiji mulai tumbuh subur. Menurut Hirofumi Tanada, yaitu Profesor Emeritus Sosiologi di Universitas Waseda di Tokyo, sekitar 230.000 muslim menyebut Jepang sebagai rumah mereka pada akhir tahun 2020. Wah, sebagai rumah ya? Oke, pertumbuhan komunitas ini juga tercermin dari peningkatan jumlah masjid. Data terbaru ini mencatat bahwa terdapat 113 masjid di seluruh Jepang pada Maret 2021. Ini naik drastis loh, yang tadinya hanya 15 masjid pada tahun 1999. Infrastruktur keislaman ini telah tersebar di berbagai wilayah, mendukung kegiatan keagamaan, pendidikan, dan sosial umat Islam. Nah, ini dia nih, persebaran masjid yang ada di Jepang. Di wilayah timur atau Kanto, yaitu terdiri dari prefektur Tokyo, ada Masjid Tokyo Chami dan Diyanet Turkish Culture Center. Terletak di Shibuya, masjid ini dibangun pada tahun 1938 dan merupakan salah satu ikon keislaman di ibu kota. Lalu ada Masjid As-Salam atau Ueno Okachimachi, berlokasi di distrik Taito. Masjid ini dibangun pada tahun 1998 dan menjadi pusat kegiatan keislaman di wilayah Ueno. Lalu ada Masjid Kamata, terletak di Ota. Masjid ini didirikan pada tahun 2001 dan melayani komunitas muslim yang cukup besar di area sekitar Kamata. Lalu ada Masjid Indonesia Tokyo, berada di wilayah Meguro. Masjid ini merupakan inisiatif masyarakat Indonesia dan beroperasi 24 jam. Lalu di daerah prefektur Kanagawa ada Masjid Yokohama. Terletak di Yokohama, masjid ini didirikan pada tahun 2006 dan menjadi pusat keislaman utama bagi muslim di kawasan metropolitan Kanagawa. Lalu ada Masjid Ebina, berlokasi di Ebina. Meskipun jumlahnya tidak sebesar di Tokyo,
Masjid ini juga mendukung aktivitas keagamaan di wilayah Kanagawa. Lalu ada di Prefektur Chiba, Masjid Mira, letak di Ichikawa, Chiba. Masjid ini dibangun pada tahun 1997 dan melayani komunitas muslim di area Chiba. Lalu ada di wilayah barat atau Kansai. Di Prefektur Hyogo, terdapat Masjid Kobe sebagai masjid tertua di Jepang. Masjid Kobe didirikan pada tahun 1935 dan telah menjadi simbol hadirnya Islam secara nyata di negeri Sakura. Lalu di daerah Osaka, terdapat beberapa masjid, seperti Masjid Osaka Ibaraki, terletak di Ibaraki, Osaka. Masjid ini mendukung komunitas muslim yang terus berkembang. Selanjutnya ada Masjid Istiqlal Osaka. Berada di pusat kota Osaka, masjid ini juga menjadi pusat aktivitas keislaman dan sosial. For your information, Masjid Istiqlal Osaka ini adalah milik Indonesia. Di wilayah tengah atau Chubu, khususnya di Prefektur Aichi, terdapat Masjid Nagoya. Masjid ini didirikan pada tahun 1998 dan menjadi salah satu pusat kegiatan Islam di wilayah Chubu. Selanjutnya ada Masjid Baitul Ahad, berlokasi di Tsushima, Aichi. Masjid ini mewakili kehadiran Islam melalui komunitas Ahmadiyah. Lalu di Prefektur Gifu, terdapat Masjid Gifu yang berada di kota Gifu. Masjid ini dibangun pada tahun 2015 dan menyuguhkan nuansa keislaman modern di wilayah Chubu. Di wilayah utara atau Hokkaido, terdapat komunitas muslim yang memang masih relatif kecil. Namun terdapat beberapa masjid yang mendukung aktivitas keislaman, seperti Masjid Al-Nur atau Otaro Mosque. Lalu ada Masjid Sapporo di Sapporo. Nah, dari pembangunan infrastruktur masjid yang semakin tersebar di belahan bumi Jepang, sebetulnya apa sih yang menjadikan orang Jepang ini mau memeluk Islam? Ini dia jawabannya dari beberapa sumber orang Jepang langsung yang bilang, diantaranya alasan yang pertama adalah karena agama yang masuk akal. Islam ini menawarkan sistem kehidupan yang terstruktur, dari tata cara ibadah yang sistematis sampai prinsip-prinsip keadilan. Banyak orang Jepang yang merasa bahwa Islam ini memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam dalam hidup mereka. Masya Allah. Yang kedua, karena kesetaraan gender. Di tengah budaya Jepang yang masih kental dengan nilai-nilai patriarki, terutama dalam kehidupan sehari-hari, banyak perempuan Jepang yang merasa bahwa Islam memberikan ruang untuk kesetaraan, sesuatu yang sangat mereka hargai dalam upaya mencapai kehidupan yang lebih adil dan seimbang. Yang ketiga adalah karena ingin mencapai ketenangan di peresan kehidupan yang ada di Jepang. Kamu pasti tahu nih, gaya hidup di Jepang terkenal dengan tingkat stres yang sangat tinggi. Jadwal kerja yang padat, tekanan sosial, dan kehidupan kota besar membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Dengan rutinitas ibadah yang mendamaikan dan komunitas yang saling mendukung, banyak warga Jepang juga yang menemukan ketenangan batin yang mereka cari. Nilai-nilai luhur yang diajarkan dalam Bushido, yaitu kode etik para samurai, memiliki kemiripan loh dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut adalah 7 prinsip Bushido yang selaras dengan ajaran Islam. Yang pertama di sini ada kanji dibaca gi, yaitu kebenaran. Prinsip ini menekankan keadilan dan kebenaran. Kita tahu ya bahwa Nabi Muhammad SAW selalu mengutamakan keadilan dalam setiap keputusan, menegakkan kebenaran meski harus menghadapi berbagai rintangan. Yang kedua, kanji ini dibaca yu, yaitu memiliki arti keberanian. Prinsip ini mengajarkan keberanian untuk menghadapi risiko demi kebenaran. Contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi penindasan di Makkah. Keberanian mereka menjadi teladan dalam mempertahankan iman. Yang ketiga, kanji ini dibaca jin, artinya adalah belas kasihan. Prinsip ini menekankan empati dan kepedulian terhadap sesama. Nabi Muhammad SAW selalu mengajarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk serta memberikan bantuan kepada yang lemah dan tertindas. Yang keempat, kanji ini dibaca rei, yang memiliki arti hormat. Prinsip ini mendasari pentingnya tata krama dan penghormatan dalam setiap interaksi sosial.
Nabi Muhammad SAW mengajarkan pentingnya menghormati orang lain sehingga hubungan antar umat tetap harmonis. Yang kelima, kanji ini dibaca makoto yang memiliki arti kejujuran. Prinsip ini mengedepankan keikhlasan dan kejujuran dalam perkataan serta perbuatan. Dari masa awal dakwah, Nabi SAW dikenal sebagai Al-Amin karena kejujurannya. Yang keenam ada prinsip Meiyo, artinya adalah kehormatan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dan nama baik. Dalam setiap tindakan, Nabi dan para sahabat selalu berusaha menjaga integritas serta kehormatan komunitas muslim. Yang ketujuh, kanji Chugi, artinya kesetiaan. Prinsip ini menuntut kesetiaan kepada pemimpin dan sesama. Para sahabat Nabi seperti Umar dan Utsman menunjukkan loyalitas tinggi dalam setiap situasi, siap berkorban demi keberlangsungan ajaran Islam. Terlebih, kini terdapat mangaka Jepang yang mulai mengeksplorasi tema-tema Islami dalam karyanya. Salah satunya adalah Dr. Naoki Yamamoto yang mencoba menggabungkan estetika visual khas manga dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Ini nggak cuma soal seni, tapi juga tentang bagaimana nilai-nilai keislaman bisa mengelaborasikan serta harmoni atau selaras dengan budaya Jepang tradisional. Dari perjalanan sejarah yang dimulai pada era Meiji, melalui dialog antar budaya dan kerjasama dengan Turki, hingga berkembangnya infrastruktur keislaman dan nilai-nilai luhur yang seirama dengan prinsip samurai, kisah Islam di Jepang adalah cermin keterbukaan dan toleransi. Semoga melalui pemahaman mendalam ini semakin banyak hati, baik di Jepang maupun di seluruh dunia, yang menemukan kedamaian melalui Islam, agama rahmatan lil alamin. Hai, arigatou gozaimasu yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bagi yang ingin request bahas apa lagi yang seru, silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Ya nih.